terlihat semangat sekali ini ya. Alhamdulillah Pak Budi. Ya, gimana kabarnya Pak Tri untuk hari ini Pak? Alhamdulillah untuk hari ini sehat Pak Budi. Iya, alhamdulillah kalau sehat ya Pak ya. Ya, baik Pak Tri, sebelumnya hari ini Pak Tri ada jadwal untuk coaching ya untuk Ibu Felicia. Iya Pak, nanti Pak ada jadwal coaching dengan Bu Felicia. Oke, ini sebelum Bapak Tri coaching, jadi ya, saya sebagai supervisi di sini Pak ya. Iya Pak. Ya, jadi tadi kehadiran saya di sini sebagai supervisi atau observer untuk memberi dukungan Pak terhadap kompetensi coaching yang akan Bapak kembangkan nanti ya. Iya Pak. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Ibu Felicia. Apakah Bapak Tris sudah siap untuk melaksanakan coaching dengan Bu Felicia? Iya Pak, saya sudah siap. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Budi yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching dengan Bu Felicia nanti. Ya, oke. Baik Pak, sebelum Bapak melakukan proses coaching nanti ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Iya, dan Pak. nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak ya. Iya Pak. Ya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Iya, Pak. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur kita. Tentu Bapak sudah paham ya dengan alur kita ya. Iya Pak. Ya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Iya Pak. Nah, jadi untuk prinsip coaching ini adalah membentuk kemitraan dengan coachee dan menggali potensi coachee dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Pak ya. Iya Pak. Selanjutnya kompetensi inti yang perlu diperhatikan ini Pak, kehadiran penuh. Iya Pak. Atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ini Pak, ini yang harus diamati, dan juga mendengarkan aktif tentunya Pak. Baik Pak. Nah, ketika Bapak mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak juga perlu mendengarkan dengan rasa. Iya Pak. Yaitu recite, ask, summarize, dan juga appreciate ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Apakah Bapak bisa menerima pernyataan dari coaching nanti, kemudian Bapak bisa memberikan pernyataan yang terbuka. Lalu Bapak juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coaching nanti, dan juga Bapak juga bisa memberikan apresiasi pada coaching. Apakah Bapak sudah jelas dengan topik penilaiannya? Iya Pak, pada saat pelaksanaan coaching nanti saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur kita. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dengan kompetensi inti dalam coaching Pak. Nah, jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, bagus sekali ya Pak Tri ya. Nah, kemudian indikator apa yang ingin Pak Tri capai untuk coaching hari ini? Nah, jadi Pak, saat saya melakukan coaching saya ingin mengembangkan 3 kompetensi, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, Ya. kedua tentang mendengarkan aktif, Ya. dan yang ketiga ingin mengajukan pertanyaan yang tentunya pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Baik Pak, demikian ya Pak ya untuk kegiatan pra observasi ini. Terima kasih sudah menjelaskan dengan begitu rinci kompetensi-kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bapak melakukan sesi coaching dengan Ibu Felicia. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya Pak ya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum Bu Felicia. Waalaikumsalam Pak Tri. Gimana Bu Felicia kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Bu Felicia, ini saya lihat kok kayaknya murung, adakah masalah yang ingin diceritakan ini Bu Felicia? Kelihatan ya Pak kalau lagi ada masalah. Iya, ini kelihatan Bu. Iya Pak, jadi saya ini di kelas ada sebuah permasalahan ya Pak.
Siswa saya itu di kelas kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran Pak. Mereka itu lebih senangnya ngobrol sendiri, main gitu Pak, tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan gitu Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi mereka kehilangan fokusnya ya Bu ya. Iya Nah, Pak. dari permasalahan itu kira-kira tantangan apa yang ingin Ibu selesaikan? Mari. Assalamualaikum Bu Felicia. Waalaikumsalam Pak Tri. Gimana kabarnya hari ini Bu Felicia? Alhamdulillah baik Pak Tri. Baik, terima kasih Bu. Nah, Bu Felicia ini kalau saya lihat dari wajahnya kayaknya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kira-kira apa ini Bu? Kelihatan ya Pak kalau lagi ada masalah ya Pak. Iya Bu. Iya, ini Pak, saya di kelas itu ada sebuah permasalahan Pak. Dalam proses pembelajaran itu siswa itu kok kurang aktif gitu Pak. Mereka itu lebih senang ngobrol sendiri, main sendiri seperti itu Pak. Nggak merhatiin apa yang saya ajarkan gitu Pak. Jadi mereka kurang fokus seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, itu berarti menjadi tantangan Ibu ya. Iya. Nah, kemudian gimana itu Bu? Dari tantangan itu untuk penyelesaiannya Bu. Eh, Mungkin metode saya kurang bervariasi dan kurang menarik siswa ya Pak ya. Nah, berarti itu masih menjadi hal yang kurang ya Bu ya. Iya. Itu menjadi hal yang kurang yang Ibu lakukan. Nah, selain itu kira-kira hambatan apa Bu yang ingin Ibu lakukan yang untuk memecahkan masalah tersebut? Media yang saya gunakan mungkin kurang bervariasi juga mungkin ya Pak. Cuma itu aja, kadang kan malah nggak menggunakan media seperti itu mungkin ya Pak. Jadi mereka lebih senang ngobrol sendiri, nggak merhatiin saya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah Bu, kalau boleh tahu Ibu sekarang ini mengajar kelas berapa Bu? Kelas 1 Pak. Kelas 1. Kelas 1 memang cenderungnya itu mereka itu seneng bermain ya Bu ya. Iya. Ya, jadi Bu Felicia itu harus mencari metode yang pas untuk mereka. Nah, tadi udah menjelaskan kira-kira rencana dari Ibu ini untuk mencapai tujuan itu seperti apa Bu? Untuk mencapai tujuannya, saya menggunakan metode melihat teman saya itu dapat menggunakan metode pembelajaran anak-anak diajak keluar kelas gitu ya Pak ya. Luar kelas, baik Bu. Anak-anak diajak ke luar kelas itu Iya. salah satu metodenya. Soalnya guru kelas 2 itu ya Pak pernah menggunakan metode itu dan ternyata anak-anak itu terlibat aktif dalam proses pembelajarannya Pak. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira itu kapan Bu itu akan dimulai dengan mengajak anak untuk pembelajaran di luar kelas? Minggu besok ya Pak akan saya terapkan. Minggu besok ya Bu ya. Nah, pembelajaran di kelas dengan melibatkan anak-anak itu kan kadang juga memerlukan pengawasan ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira Ibu ingin melibatkan rekan sejawat atau tidak itu Bu? Bisa Pak, soalnya kalau anak-anak itu kalau diajak keluar kelas pasti untuk memkondisikannya, kalau cuma sendiri susah ya Pak. Iya. Nantinya saya akan mengajak guru bahasa Lampung Pak, karena guru bahasa Lampung itu kan jam mengajarnya cuma sedikit, jadi lebih banyak di kantor, jadi mungkin dapat membantu saya dalam kegiatan nantinya Pak. Baik, baik, baik. Itu Ibu sudah menjalankan. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu lakukan sebagai tindak lanjut terhadap rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya lakukan tentunya konsisten ya Pak. Ya. Konsisten dalam menjalankan metode tersebut. Mungkin juga saya akan mencari metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi Pak, biar anak itu tidak bosan seperti itu. Dan saya bisa belajar dari kegiatan webinar tentang metode-metode yang dapat membuat anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran Pak. Baik Bu, luar biasa. Nah, kira-kira Ibu perlu waktu berapa lama ini untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut sekitaran 1 bulan cukup kayaknya Pak. 1 bulan, baik Iya. Bu. Tadi obrolan kita Ibu sudah menyampaikan dari awal sampai akhir luar biasa. Nah, tadi saya melihat Ibu sudah menyampaikan permasalahan, kemudian Ibu justru Ibu sudah juga menemukan secara sendiri apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan dari permasalahan itu tadi ya. Baik, iya ya Pak, ternyata dari obrolan saya udah bisa mencari sendiri solusinya Ya. ya Pak. Ya Bu, itu tinggal adik Ibu. Nah, kemudian Ibu ya,
tadi kira-kira waktu yang dibutuhkan adalah sebulan. Maka nanti kita akan sambung obrolan ini lagi Bu 1 bulan kemudian. Semoga Ibu juga sudah tercapai tujuannya. Baik Pak, baik Pak. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Iya, Semoga Ibu bisa melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan, dan tujuannya tentu akan tercapai lebih baik lagi ya Bu ya. Baik, Sampai jumpa 1 bulan ke depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Sekali Pak Tri, tadi saya mendengar Pak Tri mengcoaching Ibu Felicia ya. Jadi tadi sudah berjalan dengan lancar sekali. Dan bagaimana perasaan Pak Tri setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Baik Pak, jadi tadi Pak ya, setelah saya melakukan proses coaching, tadi saya merasa kompetensi coaching yang saya harapkan sudah tercapai dengan baik Pak. Ya. Dan saya juga merasa bahagia Pak, bisa bercerita banyak dengan Koci, sehingga semua permasalahan yang dihadapi Koci itu bisa tersampaikan Pak. Oke, baik Pak Tri, pada saat coaching tadi Pak, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan dari kompetensi coaching Ibu Felicia, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching tadi? Baik Pak, jadi tadi ya Pak ya, setelah saya melakukan coaching, tadi saya merasa saya sudah fokus Pak terhadap coach, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong Koci lebih terbuka, serta saya telah menerapkan langkah-langkah dari alur Tirta dengan kegiatan coaching tadi Pak. Oke ya, jadi sudah tercapai ya Pak tujuan atau indikator yang ingin dikembangkan dari yang Bapak harapkan tadi ya? Ya, menurut saya sudah tadi Pak. Oke ya, jadi berdasarkan observasi yang saya lakukan tadi Pak, menurut saya percakapan coaching yang telah Bapak lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik sekali, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Iya Pak. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan percakapan dari sesi coaching kepada coaching, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, serta Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab tadi Pak ya dalam menjalankan rencana aksinya. Iya Pak. Selain itu Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya melihat atau mendengar Bapak fokus dengan coaching. Artinya Bapak sudah melakukan kesadaran penuh, atau Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, dan juga sudah mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang telah Bapak sampaikan saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang ingin Bapak observasi ya Pak ya? Iya Pak. Ya, menurut saya itu sudah sangat baik Pak dilakukan, dan kemudian Bapak juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi tadi. Kompetensi menurut saya sudah tercapai Pak Tri Jono. Ya baik Pak, saya senang sekali nih Pak mendengarnya. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Oke Pak Tri, sama-sama. Dari proses coaching yang Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Iya Pak, jadi kedepannya Pak, saya berencana untuk terus latihan lebih intensif lagi Pak, dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga membuat Koci merasa nyaman dan terbuka, serta mampu menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke, ya. Baik Pak, semoga Bapak nanti dapat mengembangkan potensi-potensi yang ingin Bapak kembangkan seperti yang diharapkan tadi. Dan semoga juga Bapak dapat mengembangkan potensi-potensi yang Bapak kembangkan dengan terus melakukan coaching baik dengan rekan sejawat di sekolah maupun dengan siswa.
Baik Pak, nanti saya akan terus latihan, melakukan coaching agar potensi yang ingin saya kembangkan dapat berkembang dengan lebih baik lagi Pak. Oke Pak, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Budi. Oke ya, terima kasih juga Pak Tri. Yo, selamat siang. Siang Pak.